Selamat malam, kembali lagi ke channel Dekorasi Banjarmadiun. Saya akan mengecek lokasi yang sebelumnya untuk pembuatan backdrop yang kedua. Tapi jangan lupa bawa senjatanya meteran ya teman-teman. Oke. Izin dulu ke penjaga tokonya buat mengukur. Tapi jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ini backdrop yang sudah kita buat sebelumnya dan masih kuat dan kokoh. Setelah saya cek, ternyata besi yang buat di depannya kelebihan 3 sentian, tapi ya sudah terlanjur. Dan dari sket saya 1 meter, ketika kita mau ganti rak ini ternyata ukurannya 1,2 meter, jadi pas 1 triplek utuh. Dan rencananya kita akan ganti 2 rak ini menjadi lebih estetik dengan backdrop untuk dicantolin jilbab. Ini sket awalnya 3 meter karena kondisi lapangan ternyata ukuran 1,2 meter, jadi kita hanya bikin 2 untuk pengganti rak. Selanjutnya kita ukur dengan kondisi tengahnya 61 cm. Kita jangka dari tengah ukuran 50 cm. Kita jangka pakai jangka buatan manual. Seperti ini teman-teman. Ball point kita bikin 2 ball point, jadi ukurannya langsung lebarnya 5 cm, jadi lebih ringkas, tidak perlu mengulangi 2 kali. Jadi konsepnya dari 1 lembar triplek ini dengan lebar 1,2 kali 2,25 meter, kita potong sesuai ukuran yang sudah kita atur. Selanjutnya kita potong mal garis yang sudah kita buat. Nah, setelah kita potong, selanjutnya kita ukur untuk lapisan 3 dimensi yang menjorok ke dalam. Ini dipotong dibantu oleh Mas Siswo. Potongnya ukuran lebarnya kebetulan saya buat 35 cm karena terbatas, jadi targetnya 1 lembar triplek. Dari hasil potongan tadi kita kasih triplek untuk lapisan paling depan lebar 5 cm dengan ketebalan tripleknya 3 mm. Kita pakukan ke bagian tengah-tengah dari potongan ukuran lebar 5 cm. Nah, ini penampakan dari dekat, kita sambungkan, kita lem dahulu baru kita paku seperti biasa, konsepnya tanpa rangka, tanpa tulang, langsung dari triplek kita pakukan ke triplek hanya dengan lem dan paku. Sudah mengering, lem itu rekatannya akan sangat kuat, jadi kita paku lalu kita keringkan agar kekuatan dari triplek atau triplek semakin kuat. Penahan plus dudukan itu juga bekas triplek saya manfaatkan untuk kursi sama penahan untuk pemakuan, jadi lebih kuat. Kebetulan
ide ini untuk 3D yang di depan saya cuma buat jaraknya 5 cm. Ini adalah triplek utuh yang sudah kita garis tadi, kita potong terus kita cuma selipkan triplek tipis, jadi menjorok ke belakang konsepnya, lebih ke masuk ke dalam dengan jarak 5 cm. Di sini kelihatan untuk triplek utama tebal 8 mili. Lalu untuk penghubungnya karena juga melengkung kita butuh 3 mili saja. Nah, kita bersihkan dahulu bekas kertas-kertas. Terus ini adalah proses pemakuan agar lebih kuat dan cepat. Saya pakai 2 teman untuk bantuin pemasangan. Ya, ini prosesnya agak simple. Terus yang menjorok lebih ke dalamnya lagi, kita pakai lebar yang lebarnya 35 cm. Karena ini lumayan baru, saya dengan konsep 35 cm, jadi untuk nekuknya ke lengkung itu agak sulit, jadi perlu dibantu dan sempat pusing juga karena lebarnya cukup panjang ya teman-teman. Ini saya pakai triplek 6 mili, jadi agak sulit juga. Kalau sekedar saran untuk teman-teman bisa pakai yang 3 mili saja agar mudah melengkung. Ini bisa melengkung tapi belum bisa terlalu sempurna karena dibantu dengan dikum ke air, terus kita potongin pakai cutter. Kita cutter kecil-kecil agar bisa mau melengkung, jadi cukup lama prosesnya. Kita paku, kita sesuaikan, dan karena ini langsung ke triplek jadi tanpa tulang, jadi benar-benar harus teliti, tapi hasilnya nggak kalah kuatnya kalau sudah utuh tertutup, jadi lebih kuat. Untuk backdrop pemesanan ini fungsinya untuk keestetikan di toko dan juga untuk nutupin temboknya yang rembes, jadi kita buatkan backdrop yang seharusnya kuat tapi modalnya juga enggak terlalu mahal dan budgetnya juga tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya tetap terjamin, jadi lebih estetik. Kita buatkan backdrop sehingga si toko bisa menawarkan ke konsumen produknya dengan backdrop yang bagus, serta untuk keperluan live ataupun penjualan online lebih keren pastinya. Nah, setelah dilem kita paku ke triplek 6 mili ke 8 mili. Untuk pengerjaannya sendiri bisa dikerjakan sendiri atau dibantu, tapi karena ini deadline-nya harus segera jadi sebelum puasa, jadi saya kebut perlu bantuan dari tetangga terdekat. Kalau tidak dikejar target mungkin saya bisa kerjakan sendiri, biasanya sore sampai malam. Untuk aktivitas pagi sampai sorenya lanjut aktivitas seperti biasa, kerja. Setelah pulang kerja baru dikerjakan sore. Biasanya sore saya potong triplek,
Kalau malamnya baru pemasangan. Ini setelah sudah dipasang, bekas potongan yang selanjutnya kita sambungkan lagi di triplek yang tebalnya 6 mili tadi dengan lebar 35 cm. Agak sulit makunya, ternyata palunya sudah habis ini buat malu. Untuk pengelemannya sendiri, lemnya lumayan banyak. Saya memang bikin banyak karena ini akan menjadi tumpuan bagian belakang, sehingga perlu perekatan lem yang sangat kuat dan pemakuan yang lumayan banyak pastinya. Jadi intinya untuk bagian melengkung kalau bisa diperbanyak untuk bagian pemakuan. Ini jadi triplek 6 mili yang melengkung ke belakang, kita sambungkan ke triplek bekas potongan yang terakhir ketebalan 8 mili. Kalau sudah kering pasti sangat kuat. Kita paku dengan jarak yang lumayan dekat karena ini bagian yang paling melengkung. Jadi kalau bagian melengkung resiko, tapi alhamdulillah selama ini tetap masih kuat, tapi lebih bagus kerekatannya kalau kita paku secara rapat. Lalu kita lihat penampakannya setelah dilihat dari belakang. Jadi konsepnya 3D, kalau dari belakang kelihatan teman-teman. Jadi saya tidak pakai tulangan atau rangka yang digunakan untuk melengkung ini. Jadi langsung triplek, nyambung triplek tanpa rangka dan lebih ekonomis pastinya. Ini adalah dilihat dari dekat, lalu kita lihat dari jauh akan seperti ini. Jadi ini memang saya fokuskan untuk kerapatan pemakuan di bagian melengkung sampai triplek yang lurus. Bawahnya kelihatan juga. Di sini kita balik, modelnya sudah kelihatan melengkung. Ini kalau ditutup bisa jadi kapal. Ya, ini selanjutnya kita lanjutkan videonya pemasangan untuk sisi dalamnya dari triplek 5 cm disesuaikan. Jadi ini fungsinya untuk penambah bagi triplek dari belakang, karena kita konsepnya tutup jadi bisa menjadi penahan, karena untuk kekuatannya sendiri dari dalam tidak ada. Untuk pembuatannya, untuk pemasangan bagian dalam ini agak rumit karena harus meneliti, untuk pemakuan harus pas. Lalu selanjutnya dikasih triplek bagian atas dan samping-sampingnya, kita paku, kita lem dahulu, kita paku satu persatu dibantu 2 orang kru, lalu dipasangkan dari triplek bekas, jadi tidak sepenuhnya utuh. Jadi diukur lalu dipakukan ke sisi kanan dan kiri triplek. Setelah dipaku, untuk kerapiannya kita
kita kasih staples karena untuk kerapatannya, jadi biar tidak terlalu memecah, jadi kita staples. Ini full pemanfaatan dari triplek bekas yang sudah tidak dipakai, bekas potongan kita sambungkan. Ini adalah video dari dekat 3D konsep, masuk 35 cm dan lekuan dari kecil 5 cm sehingga total 40 cm. Ini penampakan dari dekat mentahan yang sudah kita buat konsep 3D. Ini saya ganjel untuk meluruskan, dan ini adalah konsep 3D backdrop yang kedua. Jadi ini yang pertama, kita coba lihat dari samping, sudah keren. Ini masih mentah. Saya membuatnya, ini estimasi pembuatan 1 minggu. Jadi dari proses pemotongan triplek dari ketebalan 8 mili itu estimasinya 1 hari. Lalu untuk pengukurannya itu juga 1 hari, dan mulai pemakuannya itu estimasinya 4 hari. Setelah itu finishingnya itu bisa sampai 2 hari, karena kita sistemnya kejar tayang. Kemarin itu kita kerjakan bantuan buat pemasangan pembuatan itu 2 orang teman kru dan 1 orang teman untuk pengecatan dan pemelamiran. Sekarang selanjutnya setelah semua sudah selesai, dilanjutkan dengan fokus kita ke pembuatan kaki-kaki. Yang pertama, 1 lembar triplek 8 mili kita sambungkan di backdrop utama, kita lem bagian bawah lalu kita paku, disesuaikan dengan kondisi backdropnya. Kita sesuaikan, kita paku, jadi merekat langsung dari backdropnya. Selanjutnya bawahnya kita beri lagi kaki-kaki yang sudah diberi triplek 5 cm. Selanjutnya dipakukan ke bagian triplek 5 cm sehingga backdropnya memiliki kaki dengan ketinggian 5 cm. Kenapa bagian kaki ini kita bisa jadi 1 lembar kita pasang dahulu di backdrop agar kekuatan dari kaki backdrop ini tidak bertumpu pada satu saja, jadi 1 lembar kita sambungkan. Ini sedang dikerjakan oleh Aan dan Brian, yang kita hari ini memang harus kebut untuk segera dijadikan karena untuk pajangan di toko jilbab. Jadi terlihat dari sini bahwa triplek yang di bagian bawah sudah kita lapisi triplek dengan ketebalan 8 mili.
dan lebarnya 5 cm dengan panjang yang disesuaikan dengan backdrop bagian atas. Kalau sudah sesuai, kita beri lem lalu kita paku dan rapatkan di setiap sisi agar tidak terlihat keluar, jadi lebih rapi dan pastinya akan berbentuk 3 dimensi. Nah, ini memang perlu ditekan lalu dipalu. Kebetulan Brian ini dibantu oleh Aan untuk memaku di bagian pinggirnya, sedangkan Aan memaku bagian belakang sebelum ditutup. Nah, kalau sudah begitu tinggal dirapikan di bagian selanjutnya sehingga semua sisi terpaku dan terkena lem kayu sehingga rapat dan pastinya kuat. Untuk proses pembuatan bahan mentah dari triplek ini, setelah dipaku semua perlu kita cek kembali kerapatan sebagian sisi-sisi yang sudah dilem dan dipaku. Untuk bagian sisinya terlihat itu adalah sambungan yang kita gergaji dari triplek bekas, lalu kita sambungkan dengan ukuran yang sudah kita sesuaikan sehingga triplek itu tidak utuh panjang, jadi dia itu hanya potongan-potongan dari pemanfaatan dari triplek bekas yang kita manfaatkan. Jadi lebih mengirit biaya dan pastinya lebih kuat juga karena ini sudah dilem dan disetaples. Bagi teman-teman yang ingin membuat backdrop hiasan toko ataupun dekor, itu bisa menggunakan full triplek seperti ini ya teman-teman. Kuncinya terdapat pada ketelatenan dan harus selalu teliti untuk setiap pengerjaannya, sehingga memang waktunya harus benar-benar untuk mengerjakan ini. Jadi kita memang harus pengerjaan secara teliti dan bisa dikerjakan di luar jam kerja atau waktu-waktu longgar, bahkan di hari libur bisa dengan santai. Jadi jika kita sedang bekerja bisa dikerjakan di waktu senggang atau pulang kerja. Nah, ini proses penelitian dan pemakuan untuk di penguat kaki-kakinya, jadi perlunya untuk dipaku secara merata sehingga kekuatan dari kaki ini semakin melekat kuat. Bahkan menggunakan lem kayu pun kita butuh perekatan kaki yang kuat dengan pemakuan di bagian sisi paling bawah. Lalu proses ini memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mencoba menggunakan backdrop full dari triplek, bisa belajar dari video-video sebelumnya. Kebetulan saat ini kita sedang mempelajari backdrop
kayu dari triplek. Kemarin dapat pesanan, kebetulan kok tertarik dengan konsep dekor, dan saya juga nyoba karena dari raknya itu kan juga bahannya dari triplek. Saya coba pakai bahan backdrop yang dari triplek juga, tapi tripleknya sudah diplamer dan dicat. Jadi apakah dia akan mudah terkena rayap ataupun air rembesan dari toko sebelah temboknya atau tidak? Makanya kita coba dari backdrop yang pertama, lalu selanjutnya kita coba di backdrop yang kedua. Cuma rencananya ini nanti saya pakai backdrop yang belakang dan bawahnya dicat dengan no drop. Jadi kita cat dengan no drop agar kuat, sehingga jika ada rembesan air insya Allah tidak mudah merembes masuk. Untuk backdrop ini kita cek setiap lubang-lubangnya. Jadi setiap lubang-lubang ini kita cek agar ke depan itu tidak mudah kemasukan air atau kemasukan hewan lainnya. Jadi benar-benar diperkuat, lalu di staples dan dilem agar kekuatannya semakin kuat. Ya, selanjutnya tinggal penguatan di bagian belakang dipaku, karena ini belakangnya harus kuat jadi harus dipaku dan dilem secara rapat. Jadi untuk konsep backdrop 3 dimensi ini menggunakan bahan full triplek dan pemanfaatan dari gergajian yang sudah menjadi gergajian triplek tersebut kita beri lem kayu, lalu didembulkan di bagian-bagian yang belum tertutup sehingga akan lebih kuat dan merekat. Lalu tinggal di staples bagian pojok-pojok ataupun dari bagian paling pinggir, jadi agar kekuatan dari triplek tersebut akan semakin kuat untuk merekat. Jadi harus tambahan staples lagi agar semakin kuat dan tidak mudah untuk lepas karena bebannya terlalu besar dan berat. Untuk bagian depan ini lebarnya adalah 15 cm dan untuk tekuan ke dalamnya selebar 5 cm. Jadi totalnya ada 122 cm dari ujung lebar ke samping sampai ke sebelahnya. Jadi ini konsepnya satu full triplek
ukuran yang tingginya kita kurangi 20 cm sehingga totalnya 220 cm. Selanjutnya kita siapkan triplek untuk penutup bagian belakang. Kita potong dahulu menggunakan triplek dengan ketebalan 6 mili. Jadi kita siapkan triplek 6 mili yang kita potong untuk sebagai penutup bagian belakang agar tampilannya semakin cantik. Ya, selanjutnya setelah kita pasangkan triplek 6 mili, kita potong 2 lalu kita sesuaikan, tinggal kita ukur di bagian samping ini yang berlubang ini ya teman-teman. Ini kemungkinan panjang 1 meter dan lebarnya perkiraan ada 10 cm hingga 15 cm. Ini selanjutnya kita pasangkan yang kedua, kita beri lem lalu dipaku dan disesuaikan dengan ukuran. Jadi ini lumayan ribet teman-teman karena dari ukuran tersebut ternyata ada yang kurang, cuma kita tetap sesuaikan lalu kita potong lalu dipaku. Untuk selanjutnya kita pakukan ke sisi sebelah, jadi menyatu lalu diberi lem dan dipaku. Untuk selanjutnya kita ukur di sisi yang berlubang ini, karena ini hanya lubang jadi lebih simpel. Selanjutnya ketika sudah jadi semua, kita campurkan pelamir. Nah, untuk pelamiran ini sendiri kita bikin adonannya lebih ke adonan kental ya teman-teman, karena ini pelamirnya walaupun kental tidak berendel-berendel. Nah, saya mengaduknya menggunakan bur yang sudah saya modifikasi dengan bur yang bisa untuk mengocok dan mencampur dari pelamir ke lem kayu dan air, dan mulai dipelamir oleh tim kita. Pelamiran lapisan pertama itu memakan waktu 1 hari karena ada 2 backdrop yang harus dipelamir. Jadi proses pemelamiran ini sendiri, tahap pertama yang disesuaikan ini adalah mode pemelamiran kami tahap pertama. Ini kalau dicat dulu, dipelamir lagi, dicat lagi bagus. Saya mode di pelamiran lapisan pertama, terus dilanjutkan dengan pelamiran tahap kedua atau pelamiran kedua. Jadi ini setelah dipelamir full, kita pelamir lagi, kita dobeli lagi biar hasilnya lebih rapi dan bagus. Kita pelamir, kita ulangi di sisi paling bawah, atas, belakang, dan depan. Selanjutnya kita siapkan cat yang akan kita cat pada backdrop. Nah, ini adalah cat yang kita aduk juga menggunakan bur ya teman-teman, biar enggak capak, karena kita sudah capek sekali. Jadi ini untuk mempersingkat waktu dan lebih cepat pastinya, dan untuk mengaduknya juga lebih simpel. Kita aduk-aduk menggunakan bur
dengan mata bor yang sudah diganti dengan mode di dalamnya. Nah, ini adalah hasil dari pengecatan tapi masih basah. Bisa dibantu oleh teman juga untuk mode pengecatan di tahap pertama. Nanti juga masih ada pengecatan di tahap kedua. Nah, ini dicat putih full, dicat putih agar kelihatan sangat bersih. Untuk di sisi bawahnya saya biasanya menggunakan, ini kebetulan karena kita dapat aduan kalau temboknya sering basah, jadi saya kasih no drop, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Ini adalah proses pemasangan, ini proses penyiapan dari klem lampu. Barang ini mudah ditemukan. Untuk klem lampu 12 volt ini bisa dicari di Shopee, pengiriman cepat. Kemarin saya pesan tanggal 24, sampainya tanggal 25, cepet banget. Karena untuk Surabaya Madiun, jadi langsung sampai klemnya ini. Terus saya belikan baut di toko besi. Toko besi itu ukuran berapa ya kemarin, 2 mili itu ya, jadi kecil banget sehingga tidak mengganggu dan lebih trepes juga. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau ribet, bisa pakai klem ini untuk lampu-lampu hias ataupun lampu 12 volt untuk dekor ataupun apa, cukup pakai ini saja. Nah, ini saya beli 50 klem, jadi saya pasangkan untuk masing-masing backdrop 25 klem yang kita atur sendiri kerapatan. Kenapa saya rapatkan di bagian lengkung? Agar lebih mudah dan lebih estetik, tapi tetap rapat. Selanjutnya kita lubangi agar tidak kelihatan. Jadi konsepnya dari belakang ya teman-teman untuk listriknya, sehingga klem ini nanti totalnya 25. Setelah itu lampu kita pasangkan, dan untuk penyambungnya ke adaptor itu kita beri lubang bagian belakang sehingga kelihatan lebih estetik. Nah, ini saya percobaan penyalaan lampunya dari saya belakang saya siapkan olor, terus saya tancapin ke adaptornya ke lampu 12 volt. Kalau untuk lampu 12 volt ini saya wajib menggunakan adaptor ya teman-teman. Nah, ini konsepnya baru percobaan pakai lampu yang warnanya warm white. Nah, wambat lampu selanjutnya kita coba. Nah, ini konsepnya masih miring teman-teman. Ternyata olornya masih kendu. Nah, ini perlu dianula. Kalau ini lampunya belum terlalu kelihatan karena masih mode miring, jadi kelihatan kayak bagian pinggir itu. Tapi karena memang itu klemnya nggak terlalu rapat. Kalau untuk hasil maksimal itu bisa sampai 30 atau 40 klem. Ini saya 25 klem. Selanjutnya besi kita sesuaikan, kita potong, lalu kita beri bracket. Setelah kita beli bracket, kita pasangkan bur, kita bur bracket tersebut, lalu jadilah ini untuk centelan. Ada yang tanya, apa kuat Om? Oh, bisa dicoba. Ini kalau hanya jilbab atau baju, insya Allah kuat. Nah, kalau
badan, nah itu kemungkinan besar tidak kuat. Nah ini proses pengecatan pada besi yang sudah kita pasang, jadi kelihatan lebih bersih, dan kebetulan ini dicat ulang jadi masih basah, belum terlalu kelihatan putih. Ini kita sudah istirahat, bisa dilanjutkan besok lagi untuk pengerjaannya sekalian finishing, lalu selanjutnya kita kirim ke lokasi. Ini adalah hasilnya ketika esoknya. Ini ketika lampu sudah dinyalakan jadi lebih estetik. Selanjutnya kita angkut di dalam pickup. Untungnya kita punya armada pickup sendiri untuk sewa dekor, jadi alhamdulillah meminimalisir budgetnya sehingga kita bisa kirim sendiri. Terus ini kebetulan mudah mendung, kita mengejar waktu, kita tali agar bannernya tidak terbang dan dijaga juga. Mulai mode kirim, selanjutnya dapat notif kalau sangat estetik. Alhamdulillah, terima kasih mbaknya yang sudah pesan backdrop buat toko jilbabnya. Nah, ini adalah penampakan di lokasi. Nah, ini hasilnya di toko. Terima kasih. Semoga videonya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.